Kunci kebahagiaan menurut Buya Hamka. Nah, teman-teman, para pejuang kebahagiaan yang sedang berupaya mencari, mengejar, masih terus berusaha mencari kebahagiaan hidup, yuk simak video ini sampai habis. Kita belajar bareng, kita bahas tentang kunci kebahagiaan yang saya dapat dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, edisi kebahagiaan yang secara khusus membahas tentang Buya Hamka ya. Ada 3 kunci kebahagiaan menurut sudut pandang Buya Hamka. Nah, yang pertama adalah hidup serius. Nah, hidup serius ini maksudnya seperti apa? Yaitu mengupayakan dengan sungguh-sungguh di setiap langkah, di setiap pilihan hidup kita ya. Jadi kalau kita pelajar, kita serius dalam sekolah kita, dalam mengerjakan tugas, dalam menyimak materi. Kalau kita kuliah pun demikian, kita serius menuntut ilmu, kita serius untuk hadir di kelas. Kalau kita bekerja itu kita serius dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita yang menjadi tanggung jawab kita, mengerjakannya dengan senang hati, mengerjakannya dengan persiapan yang betul-betul sungguh-sungguh, menuntaskan pekerjaannya dengan baik, bekerja sama dengan baik. Nah, lawannya hidup serius adalah hidup yang cuek ya. Jadi jangan sampai kita malas dalam banyak hal. Malas berpikir, malas bertindak, malas menggali, malas mencari, malas belajar, dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kita menjalani hidup yang autopilot ya. Hidup yang sangat-sangat mekanis, cuman mengikuti arahan, cuman mengikuti pergerakan, hidup mengikuti alur yang sudah ada. Jadi seperti robot, tidak punya jiwa ya. Hari ini waktunya ke sini, setelah itu melakukan ini, tapi tidak dimaknai, tidak dijiwai, tanpa evaluasi. Jadi ya hidup sekedar menjalani begitu saja tanpa kita mengedepankan atau memunculkan penjiwaan ya. Dan kita diciptakan itu dengan sangat serius ya. Kita melalui proses panjang sehingga bisa dilahirkan, kita bisa terlahir, kita bisa hadir di dunia bukan tanpa alasan, itu ada sebabnya. Dan makanya kita diberi anugerah hidup ini, kita manfaatkan dengan baik-baik, kita seriusi, kita jiwai, kita maknai. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal aktivitas menjalani hidup ini tanpa sadar efeknya, tanpa sadar akibatnya, sehingga hidup kita ini jatuhnya tidak ada pemaknaannya ya. Kunci bahagia yang kedua menurut Buya Hamka adalah daya tahan atas penderitaan. Nah, kita perlu sering-sering menyadari bahwa hidup ini isinya nggak cuma senang terus, nggak melulu bahagia, nggak melulu sukacita, tapi ada deritanya, ada tangisnya, ada pahitnya. Nah, tapi yang perlu juga kita sadari adalah penderitaan itu adalah kekayaan pengalaman hidup ya. Jadi kalau kita sudah merasakan penderitaan, kita tahu gimana rasanya, maka kita upayakan untuk tidak mengalaminya lagi ya. Kita usahakan, kita coba untuk keluar dari kondisi yang bikin kita itu menderita. Nah, ada satu petuah Buya Hamka tentang daya tahan terhadap penderitaan ini. Jadi seberat-berat masalah jangan dihadapi dengan muka kerut, karena cuma akan menambah kerut pada pekerjaan. Nah, jadi kita tahu semua orang itu punya masalah ya. Hidup ini kan isinya masalah, masalah, dan masalah. Dan kalau kita dihadapkan pada masalah, jangan menghadapinya, menanggapinya, meresponnya dengan muka kerut ya. Kita hadapi masalah dengan upaya untuk penyelesaian. Jadi tidak perlu menambah-nambah dengan muka kerut, karena itu hanya akan menambah sumpek hari-hari kita kalau kita menghadapi masalah dengan muka kerut, muka kusam, cemberut seperti itu. Dan ini juga orang lain yang melihat itu tidak akan nyaman ya. Kita akan menyebarkan aura yang negatif, aura pesimis, aura ketidaknyamanan ya kepada lingkungan sekitar ya. Jadi kita hadapi masalah dengan cara menyelesaikannya. Tidak perlu menambah cemberut, menambah muka kusam, karena dengan mendramatisir, dengan bermuka kerut, muka kusam itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah level, menambah berat
dari masalah yang sedang kita hadapi ya. Kunci kebahagiaan yang ketiga menurut Buya Hamka adalah menghidupkan ilmu jadi amal. Nah, untuk mencapai kebahagiaan level puncak ya, kita harus memantaskan diri, kita harus mengondisikan diri untuk menjadi bijaksana. Bijaksana itu mampu mengkonversi, mampu mengubah ilmu itu supaya bisa diterapkan dalam kehidupan, supaya bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Nah, Buya Hamka itu mengibaratkan iman tanpa ilmu itu sebagai lentera di tangan bayi. Sedangkan ilmu tanpa iman seperti lentera di tangan pencuri. Jadi ilmu dan iman itu perlu saling menunjang ya. Nah, jadi Buya Hamka mengibaratkan ilmu ini sebagai lentera dan iman juga diibaratkan sebagai lentera. Cuman kalau tidak ketemu dengan pasangannya, maka fungsinya itu jadi tidak sempurna atau bahkan tidak benar ya. Nah, kalau tanpa ilmu, maka lentera ini seperti di tangan bayi ya. Bendanya ada, bendanya itu punya fungsi, tapi karena di tangan bayi jadi tidak bisa digunakan dengan baik. Atau sebaliknya ya, lentera ini tanpa iman jadi seperti di tangan pencuri ya, dipakai untuk hal-hal yang tidak benar ya, hal-hal yang tidak bagus. Oke, kira-kira itu, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa follow akun saya untuk mendapatkan topik-topik menarik lainnya seputaran filsafat. Nah, kalau pengen mendapatkan materi lengkap tentang topik ini ya, kebahagiaan dari sudut pandang Buya Hamka, teman-teman bisa nonton di MJS Channel yang edisi bulan Oktober 2023 ya, edisi kebahagiaan menurut sudut pandang Buya Hamka.